Fitur biografi Tan Malaka. Tan Malaka lahir dengan nama Ibrahim pada tanggal 2 Juni tahun 1897 di Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat. Dari garis keturunan ibunya, ia memperoleh gelar kehormatan Datuk Sutan Malaka, yang kemudian lebih dikenal sebagai Tan Malaka. Sejak kecil ia dikenal cerdas, tekun, dan kritis. Pendidikan awal ditempuh di Creek School Bukit Tinggi, sebuah sekolah guru yang dikelola Belanda. Sejak kecil ia dikenal cerdas, tekun, dan kritis. Pendidikan awal ditempuh di Creek School Bukit Tinggi, sebuah sekolah guru yang dikelola Belanda. Kecerdasannya membawanya mendapat kesempatan belajar ke Belanda pada 1913, tepatnya di Rijkswijk School Haarlem. Di sanalah ia berkenalan dengan gagasan sosialisme, Marxisme, dan gerakan buruh internasional. Revolusi Rusia 1917 memberi pengaruh besar pada cara berpikirnya. Ia percaya bahwa rakyat kecil di tanah jajahan pun memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Setelah kembali dari Belanda pada 1919, Tan Malaka mengajar di perkebunan teh di Delhi, tetapi kemudian lebih fokus pada perjuangan politik dan anti-kolonial. Ia menulis dan bergabung dalam gerakan perlawanan. Karyanya, Narde Republik Indonesia, berani mengusung gagasan republik, membuat pemerintah kolonial resah hingga akhirnya mengasingkannya pada 1922. Dalam masa pengasingannya, Tan Malaka justru memperluas perjuangannya di tingkat internasional. Ia bergabung dengan Communist Party of the Netherlands dan aktif di Komintern, bahkan mendapat tugas menyebarkan ide revolusi ke Asia Tenggara dan Tiongkok. Selama hampir 20 tahun ia hidup berpindah-pindah dengan berbagai nama samaran, dari Manila hingga Shanghai. Meski hidup sebagai pelarian, ia terus menulis dan mengembangkan pemikiran revolusi yang cocok untuk Indonesia. Puncak karya intelektualnya lahir di masa pendudukan Jepang, ketika ia bersembunyi di Jakarta sekitar tahun 1942 sampai tahun 1943. Di sanalah ia menulis Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika. Buku ini bukan sekadar teks politik, melainkan manifestasi cara berpikir. Ia mengajak rakyat Indonesia meninggalkan tahayul dan cara berpikir mistis, lalu menggantinya dengan metode ilmiah dan rasional. Madilog menjadi karya monumental yang memperlihatkan Tan Malaka bukan hanya seorang pejuang bersenjata, tetapi juga filsuf yang ingin membangun fondasi intelektual bagi bangsanya. Setelah proklamasi 1945, Tan Malaka kembali ke tanah air. Ia segera mendirikan Persatuan Perjuangan, sebuah aliansi politik yang menuntut kemerdekaan penuh tanpa kompromi dengan Belanda. Ia juga sempat mendirikan Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak. Namun, idealismenya sering berbenturan dengan strategi politik tokoh lain, termasuk Soekarno dan Hatta. Pada 1946, ia bahkan dipenjara tanpa proses hukum selama 2 tahun. Meski begitu, setelah bebas, ia tetap aktif memimpin gerilya rakyat melawan kembalinya Belanda. Ironisnya, akhir hidup Tan Malaka justru bukan di tangan penjajah, melainkan bangsanya sendiri. Pada tanggal 21 Februari tahun 1949, di Kediri, Jawa Timur, ia ditangkap dan dieksekusi tanpa pengadilan oleh pasukan divisi Siliwangi. Hingga kini, peristiwa kematiannya masih menyisakan kontroversi dan rasa getir. Butuh waktu lama bagi bangsa Indonesia untuk mengakui jasa Tan Malaka. Pada masa Orde Baru, namanya nyaris tenggelam karena dicap dekat dengan komunisme. Baru pada 1963, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno. Kini, Tan Malaka dikenang sebagai sosok yang memadukan keberanian politik, pemikiran intelektual, dan konsistensi perjuangan.
Meski hidupnya berakhir tragis, ide dan gagasannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.